Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Luandari dari NIM 24207039 akan menjelaskan tentang peristiwa G30 SPKI. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia adalah G30 SPKI. Gerakan 30 September oleh PKI yang disebut G30 SPKI adalah salah satu tragedi nasional mengancam keutuhan NKRI. Seperti namanya, tragedi tersebut terjadi pada tanggal 30 September 1965. Peristiwa itu berlangsung selama 2 hari, yakni sampai tanggal 1 Oktober 1965. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang menjadi tragedi nasional tersebut diduga dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia dan menimbulkan korban di kalangan petinggi militer. Latar belakang peristiwa G30 SPKI adalah sebab persaingan politik, karena PKI sebagai kekuatan politik merasa khawatir dengan kondisi kesehatan Presiden Soekarno yang memburuk. Pada awal Agustus 1965, ketika Presiden Soekarno tiba-tiba pingsan setelah berpidato, banyak pihak yang beranggapan bahwa usia beliau tidak akan lama lagi, sehingga muncul pertanyaan besar tentang siapa yang akan menjadi pengganti Presiden Soekarno nantinya. Hal ini yang menyebabkan persaingan semakin tajam antara PKI dengan TNI. Awal pemberontakan. Peristiwa G30 SPKI terjadi selama 2 hari 1 malam, yakni mulai 30 September sampai 1 Oktober tahun 1965. Pada tanggal 30 September 1965, kegiatan koordinasi dan persiapan selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, kegiatan pelaksanaan penculikan dan pembunuhan. Berikut kronologi singkat awal pemberontakan G30 SPKI. Gerakan 30 September 1965 berada di bawah kendali Letkol Untung dari Komando Batalion 1 Resimen Cakrabirawa. Letkol Untung memimpin Gerakan 30 September 1965. Letkol Untung menunjuk Letudul Arif menjadi ketua pelaksanaan penculikan. Pasukan bergerak mulai pukul 3. 6 jenderal menjadi korban penculikan dan pembunuhan, yakni Lejen Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen Harjono, Maijen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo, dan 1 perwira yakni Letu Peire Tandian. Keseluruhannya dimasukkan ke dalam lubang di kawasan Pondok Gede, Jakarta. 1 jenderal selamat dalam penculikan ini, yakni Jenderal Aha Nasution, namun putrinya menjadi korban, yakni Ade Irma Suryani serta ajudannya Letu Pierre Tandian. Korban lain adalah Brigadir Polisi KS Tubun, wafat ketika mengawal rumah Dr. J. Leimina. Gerakan ini menyebar juga di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono menjadi korban karena tidak mendukung gerakan ini. Setelah berhasil menculik dan membunuh petinggi AD, PKI menguasai gedung radio Republik Indonesia dan mengumumkan sebuah dekret yang diberi nama Dekret Nomor 1, yakni pernyataan bahwa gerakan G30 September adalah upaya penyelamatan negara dari Dewan Jenderal yang ingin mengambil alih negara. Penumpasan pemberontakan. Akibat peristiwa pada 30 September 1965 itu, banyak petinggi AD tidak diketahui keberadaannya. Setelah menerima laporan serta membuat perkiraan, Soeharto mengambil kesimpulan bahwa para perwira tinggi itu telah diculik dan dibunuh, lalu langsung mengambil alih pimpinan AD guna menindaklanjuti peristiwa tersebut. Pada 1 Oktober 1965, penumpasan pemberontakan G30 SPKI pun dimulai. TNI berusaha menetralisasi pasukan-pasukan yang menduduki pelapangan Merdeka. Selanjutnya, Maijen Soeharto menugaskan Kolonel Sarwo Edi Wibowo untuk merebut kembali gedung RRI dan pusat telekomunikasi. Dengan dikuasainya RRI dan telekomunikasi pada jam 8 malam, Soeharto mengumumkan bahwa telah terjadi perebutan kekuasaan oleh pasukan G30S. Diumumkan pula bahwa Presiden Soekarno dan Menko Hankam atau Kasat Jenderal Aha Nasution dalam keadaan selamat. Pada 2 Oktober 1965, operasi berlanjut ke kawasan Halim Perdana Kusuma, tempat pasukan G30S mengundurkan diri dari kawasan Monas kawasan. Pada tanggal yang sama, atas petunjuk polisi Sukitman yang berhasil lolos dari penculikan PKI, pasukan pemerintah menemukan lokasi jenazah para perwira di lubang sumur tua yang disebut Lubang Buaya.
Pada 4 Oktober 1965 dilakukan pengangkatan jenazah tersebut dan keesokan harinya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Para perwira yang gugur akibat pemberontakan ini diberi penghargaan sebagai pahlawan revolusi. Pasca pemberontakan, upaya penumpasan terus dilakukan. Rakyat Indonesia turut membantu dan mendukung penumpasan tersebut. Demonstrasi anti PKI berlangsung di Jakarta. Operasi penumpasan pun berlanjut dengan menangkap orang-orang yang dianggap bertanggung jawab pada peristiwa itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.